Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakung ini saya terhormat jamaah dosen pengampuan mata kuliah sosiolinguistik do Bapak Dr. Munaris MPD, Ibu Siska Merita MPD. Selaku dosen pengampuan mata kuliah sosiolinguistik, dia sikam ajak kelompok kuah bakal mempresentasikan materi sikam saya berjudul sejarah ruang lingkup sosiolinguistik. Semakung ini sikam agak mengenal anggota kelompok saya pertama Wat Almilatina Musla Aliana NPM 00 Sai Sekoro Sintiasa Panabila NPM 003 Seketelu Wat Sikam Sayang Rapli Dwi Ardana NPM 027 Saya terakhir Wat Emrido Rahman dengan NPM 077. Baiklah, laju gawa ku agu materi saya pertama. Baik, nahimanihan moderator. Selanjutnya Sikam Hageng ngebacakan materi saya berjudul Sejarah Sosialistik. Sejarah sosialistik dibagi menjadi dua, ialah sejarah sosialistik di dunia jama sejarah sosialistik di Indonesia. Awalnya sejarah sosialistik muncul akibat ketidakpuasan para tokoh struktural mengenai hubungan bahasa jama hubungan sosial masyarakat. Sosiolinguistik merupakan gabungan ilmu antardisiplin, ialah sosiologi jama ilmu linguistik. Sosiolinguistik berawal dari pengkaji saya bernama Panini, abad tahun 500 Masehi. Beliau menghasilkan sebuah karya buku saya berjudul Astadahyai. Buku ini berisi tentang stilistika bahasa. Anjak sinilah pengkaji sosiolinguistik mulai ngedapok perhatian. Sekitar abad 19, gue pertama kali ini Sujard, Hesseling, jama Van Hem mengkaji tentang dialek bahasa pendalaman Eropa, jama kontak bahasa saya ngehasil bahasa campuran. Kemudian perkembangan kajian sosiolinguistik semakin berkembang setelah tokoh bernama De Saars berpendapat bahwa bahasa ialah sebuah faktor sosial saya terdapat di dalam masyarakat. Oleh sebab itu terdapat dua istilah populer saat itu ialah language jama parut. Setelah langkah De Saars ini ditindaklanjuti oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Serikat seperti Franz Boas, Edward Shapiro, jama Leonard Bloomfield, saya melakukan beberapa kajian bahasa, budaya, jama kognisi. Sekitar tahun 1952, akhirnya istilah sosiolinguistik digunakan gue pertama kalinya oleh Harvard Carib. Namun tokoh ini sebelumnya hanya melihat kajian linguistik mak meliputi jama perhatian terdapat realitas sosial. Lalu setahun kemudian, tokoh Wernhe tahun 1953 menulis sebuah buku berjudul Language in Contact. Meskipun tidak berjudul sosiolinguistik, di dalamnya dikemukakan berbagai komponen sosiolinguistik. Komponen sosiolinguistik dimasukkan antara lain interferensi bunyi, interferensi gramatikal, jama leksikal. Dengan kata lain, telah menunjukkan adanya perintisan bidang kajian sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik sebagai judul tulisan baru penulis jumpai secara konkret di sebuah karya Two Types of Linguistic Relativity dalam W.M. Bright Sociology karya Helms tahun 1966. Setelah itu terbitlah sebuah artikel berjudul Sociolinguistics and the Language Problem of Developing Nation, International Social Science Journal karya Fishman tahun 1968. Berikutnya Fishman tahun 1970 menerbitkan sebuah buku saya berjudul The Sociology of Language, an Interdisciplinary Social Science Approach to Language in Society. Di dalam buku ini dikatakan beberapa hal, diantaranya pokok bahasan ialah pokok bahasan sosiologi bahasa, jama konsep sosiolinguistik. Tahun 1970, seorang tokoh bernama Fishman menerbitkan buku kajian berjudul bernama Sociology of Language. Langkah ini pun diikuti oleh tokoh lainnya bernama Hudson tahun 1980. Beliau menerbitkan buku saya berjudul Sosiolinguistik. Di dalam buku ini berisi jama sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, variasi bahasa, dan ahli kode, pinjaman, fungsi tuturan, dan lainnya. Setelah itu, tahun 1986 terbitlah sebuah buku saya berjudul The Introduction of Sociolinguistics, sebuah karya Anja Ronald Wardog. Selanjutnya diikuti oleh para sosiolinguis ini. Saya berlomba-lomba berupaya mengembangkan zaman menerbitkan buku seperti dilakukan oleh Holmes, sebuah buku yang berjudul Introduction to Sociolinguistics, cetakan pertama kalinya di tahun 1992.
Dengan demikian menunjukkan bahwa lahirnya sosiolinguistik dilihat anjak sisi penyebutan istilah sosiolinguistik tahun 1952. Namun jika disimak dari real terbitnya karya ilmiah ialah tahun 1966. Selanjutnya, jika dilihat anjak aspek penerbitan buku sosiolinguistik, tampaknya Fishman lah saya mengawali lahirnya sosiolinguistik ditandai jama judul buku saya diterbitkan tersebut. Sejarah sosiolinguistik di Indonesia. Indonesia terdiri anjak negara sehingga memiliki kepulauan serta suku bangsa jama bahasa saya beraneka ragam. Menurut kata lain, bahasa saya digunakan masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Indonesia, jama bahasa asing. Nino keadaan sosiolinguistik di Indonesia cukup lengkap ulah berdasarkan Lembaga Bahasa Nasional di tahun 1970 bahwa kurang lebih 480 bahasa di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut pendapat Abdul Chair 1994, nyatakan bahwa apabila bahasa atau lebih bahasa digunakan secara bergantian oleh penutur bahasa tersebut dapat dikatakan saling kontak. Kontak bahasa antar individu dapat terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, kontak bahasa ijo terjadi di dalam konteks sosial. Anjak penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan sosiolinguistik di Indonesia yakni 3 golongan penggunaan bahasa saya digunakan masyarakat Indonesia, seperti bahasa ibu, bahasa Indonesia, jama bahasa asing. Anjak ketiga golongan tersebut terjadilah kontak bahasa. Ruang lingkup sosiolinguistik. Di dalam sosiolinguistik, dibahas bahasa sebagai gejala sosial, saya dipengaruhi jama faktor-faktor sosial seperti status sosial, umur jelema, jenis kelamin, pendidikan, hingga hal sehingga kaitannya jama jelema. Jadi, objek kajian sosiolinguistik secara umum ngakupako penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial, saya selalu melakukan interaksi sosial nih. Maka bahasa selalu dikait ke jama manusia, saya ngakupako pemakai anjak bahasa sina. Ruang lingkup sosiolinguistik terbagi jadi 2 macam, yaitu sosiolinguistik mikro dan makro. Sosiolinguistik mikro yaitu ruang lingkup sosiolinguistik saya hubungannya jama kelompok kecil. Titik pusat pengkajian mikro sosiolinguistik ialah tingkah ujang. Saya terjadi dalam kelompok-kelompok primer menurut sosiolog. Tingkah ujak sina dimodifikasi jama variabel-variabel seperti status keakraban, pertalian keluarga, sikap, tujuan antara tiap anggota kelompok sina. Materi saya selanjutnya yaitu tentang sosiolinguistik makro. Sosiolinguistik makro saja berhubungan jama masalah perilaku anjak bahasa. Kajian intinya ialah komunikasi antar kelompok. Baik mengenai variabel yang saya lebih balak anjak sosiolinguistik mikro. Di data jenis di PPT di sosiolinguistik makro, 3 hal utama saya harus diperhatikan. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang ruang lingkup sosiolinguistik saya jikam ialah objek kajian ini. Saya pertama yaitu objek kajian tentang penggunaan anjak bahasa atau sebiasa disebut kode bahasawan sejilomni uat interdensi, integrasi, alih kode, campur kode. Berikutnya yaitu tentang ragam bahasa. Saya dapat terjadi karena idiolek, karena perbedaan idiolek, dialek, sosiolek, fungsiolek, kronolek. Berikutnya yaitu tentang identitas sosial. Dipa identitas sosial sina dapat mempengaruhi anjak penggunaan tuturan sesuai dengan tingkat tuturna. Untuk berikutnya yaitu tentang politik bahasa. Sedilomni ialah perencanaan bahasa, pembakuan bahasa, sikap bahasa, pergeseran, perubahan, pemertahanan bahasa, serta pendidikan bahasa. Kok dilom perhatian sosiolinguistik ulah politik bahasa, penggunaan bahasa di masyarakat dapat dilestariko melalui pendidikan bahasa. Kelas materi anjak sikam
Narimanihan, sikam tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.